ada problem diskriminatif dalam penuntasan kasus dugaan korupsi dana hibah Provinsi Jawa Timur. Ada azas equality before the law yang belum berjalan secara total. Memang faktanya ada nasib yang berbeda antara Khofifah Emil Dardak dengan kepala desa yang bernama Sukar, Kades Karanganom, Kecamatan Kauman, Kabupaten Tulungagung. Meskipun mereka memiliki nasib yang berbeda, tapi pada saat tertentu mereka itu sebenarnya pernah mengalami proses hukum yang sama. Masing-masing pernah digeledah oleh KPK. Dulu KPK pernah menggeledah ruangan Kades Sukar, kemudian menyita dokumen proposal yang pernah diajukan oleh Kades Sukar untuk mendapatkan dana hibah Provinsi Jawa Timur tahun 2019-2022. Begitu juga KPK pernah menggeledah ruangan Khofifah dan Emil Dardak. Kemudian KPK menyita 3 koper dokumen dari ruangan tersebut. Tapi yang membedakan, KPK kemudian memanggil dan memeriksa Kades Sukar berkaitan dengan dokumen proposal itu dan dana hibah yang ada. KPK pernah memeriksa Kades Sukar 2 kali, tanggal 15 Juli tahun 2023 dan kemudian tanggal 15 Juli tahun 2020. Pada akhirnya KPK menetapkan Kades Sukar ini menjadi tersangka bersama 21 orang yang lain, dan Kades Sukar juga dicekal untuk bepergian ke luar negeri. Tapi lagi-lagi kita juga bertanya, kapan KPK ini memanggil Khofifah dan Emil Dardak? Apakah dokumen yang diambil KPK di ruangan Khofifah dan Emil Dardak itu memang tidak punya korelasi dengan dugaan korupsi dana hibah ini? Kalau memang tidak ada korelasinya, kenapa pada saat itu KPK menggeledah kemudian menyita dokumen ini yang di luar nalar kita? Tapi banyak kemudian spekulasi dan asumsi, jangan-jangan kenapa KPK tidak berani memeriksa Khofifah dan Emil Dardak? Karena ada kekuatan politik yang besar di belakang Khofifah dan Emil Dardak. Kita tahu Khofifah memiliki afiliasi politik dengan rejim penguasa hari ini, bahkan juga rejim yang memenangkan pemilihan presiden 2024 kemarin. Begitu juga Khofifah dan Emil Dardak akan mengikuti kontestasi pemilihan gubernur Jawa Timur yang akan datang. Dan di belakang kekuatan politik Khofifah Emil Dardak itu adalah koalisi partai politik Indonesia Maju. Koalisi ini memiliki relasi dengan rejim Presiden Jokowi dan juga dengan Prabowo. Apakah karena faktor kekuatan politik di belakang Khofifah itu kemudian KPK tidak berani menyentuh Khofifah dan Emil Dardak? Kalau itu yang terjadi, berarti KPK sudah ikut bermain politik. Lantas, apa sebenarnya motif dari penggeledahan dan juga penyitaan dokumen pada saat itu? Apakah itu hanya sensasi semata atau memang ada pesan dalam tanda kutip intimidasi politik dari pihak lain? Tapi faktanya hingga kini KPK belum berani memanggil Khofifah dan Emil Dardak. Soal adanya kekuatan politik di belakang Khofifah ini semakin jelas. Bahkan beberapa waktu yang lalu Kaisang ke Jawa Timur, kemudian ketemu Khofifah dan memberi dukungan secara penuh untuk kemenangan Khofifah dan Emil Dardak dalam kontestasi pemilihan gubernur yang akan datang. Konteks ini tidak melihat Kaisang sebagai anak muda atau ketua umum PSI karena sangat tidak signifikan. Tetapi kami melihat Kaisang punya relasi dengan Presiden Jokowi dan juga dengan Gibran yang notabene-nya adalah wakil presiden terpilih. Beberapa waktu kemudian Gibran juga datang ke Jawa Timur menemui Khofifah, bahkan mengajak Khofifah keliling ke beberapa tempat. Ini adalah merupakan usaha politik, dan itu juga disampaikan oleh Gibran bahwa dirinya akan balas budi terhadap Khofifah karena saat itu Khofifah telah mendukung pasangan 02 Prabowo Gibran. Untuk itu Gibran berjanji akan mendukung untuk kemenangan Khofifah di Jawa Timur dalam kontestasi pemilihan gubernur nanti. Apakah dengan kekuatan
jaringan kekuasaan politik dan kekuatan partai ini yang kemudian bikin KPK tidak berani. Lagi-lagi kalau itu terjadi, KPK sudah ikut merambah dalam dunia politik. Dan itulah kemudian kalau kita simpulkan yang membedakan nasib seorang Khofifah Emil Dardak dengan kepala desa Sukar. Kalau Khofifah dan Emil Dardak karena ada topangan politik yang sangat kuat, jaringan dengan relasi rezim penguasa dan juga partai politik yang besar, KPK tidak berani menyentuh. Tetapi karena kepala desa Sukar tidak memiliki jaringan apapun, hanya seorang tokoh desa, kemudian KPK berani menyentuh, bahkan kemudian sudah menjadi tersangka. Itulah nasib betul-betul Sukar saat ini menghadapi kondisi yang sukar di hadapan KPK.